Pelia buat beli iPad lagi. Shopping time with Pelia. Iya, jadi sebenarnya Pelia kan udah punya iPad. Ini iPad yang udah nemenin Pelia ngedit dari pertama kali bikin video di TikTok. Tapi karena sekarang udah ada yang bantuin aku ngedit. Iya, sekarang Pelia udah ada editor. Jadi supaya hasilnya maksimal, editannya cantik. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan buat beli iPad lagi. Jadi masing-masing dari kita bisa ngedit, bisa kerja. Nah, ini Pelia ambil yang 11. Di sini Pelia galau mau warna grey lagi atau silver. Cuman karena yang silvernya sisa satu, jadi aku kayak oke, ambil aja deh yang silver. Ini aku ambil silver yang ukuran 256 GB. Tuh kalian lihat bagus juga kan yang silver. Ini kalau Pelia nggak salah si iPad Pro ini tuh chipnya udah sama kayak MacBook. Semoga aja Pelia nggak salah kasih infonya. Alright, sini kita bayar dan sampai jumpa di rumah buat kita unboxing. Nah, seperti biasa kalian tahu Pelia setiap kali pulang rumah pasti banget double cleansing, bebersih, mandi. Wajib banget sih menurut aku yang namanya double cleansing. Apalagi kotoran debu tuh pasti nempel nyerap ke kulit kita. Wah. Dan ini kemarin tuh Pelia iseng-iseng coba micellar water yang aku temukan di Indomaret Alfamart gitu. Dan kalian tahu ternyata bagus dong. Kalian lihat ini kotoran yang terangkat. Wah. Ini tuh Pelia pakai micellar waternya dari Pond's yang brightening rose. Kalian tahu dia tuh bisa ngapus 99% makeup sama kotoran di kulit kita. Dan bayangin aja ini tuh langsung ada kandungan niacinamide-nya. Jadi gak cuma membersihkan tapi bisa untuk melembabkan, mencerahkan kulit dengan 5 kali brightening action. Udah selesai double cleansing, Pelia mau cuci muka, kalian jangan ikut. Pelia juga mau mandi. Dan selamat pagi. Lah kok tiba-tiba pagi? Maaf banget Pelia kemarin ngantuk gak kuat buat unboxing malam-malam. Jadi ya udah ini kita unboxing pas pagi aja ya. Ini Pelia juga beli Apple Pencil by the way. Aduh Pelia, ada aja tingkahnya. Kenapa beli Apple Pencil? Karena ngedit di iPad pakai Apple Pencil tuh nyaman banget. Dan teng. Sebenarnya kemarin udah sempet dibuka ngecek gitu sih sama Mas Apple. Cuma ya udah nggak apa-apa, pura-pura aja. Pokoknya Pelia berharap semoga aja dengan beli iPad ini kalian juga bisa puas sama hasil editor aku. Oh ya, kalian tau gak sih kalau beli iPad tuh kita langsung dapat ini kepala charger, jadi nggak usah beli-beli lagi mahal. Segitu aja buat kali ini. Bye bye, love you. Hai, ini tuh udah hari terakhir di Thailand. Dan ini adalah hari terakhir Pelia buat belanja di sini. Shopping time with Pelia. Jadi nggak berasa banget ini tuh udah hari terakhir Pelia di Thailand. Dan sebagai penutup videonya, nah Pelia mau ajak kalian buat belanja-belanja lagi di Thailand. By the way, kalian harus tahu aku bersyukur banget. Selama di Thailand ini kulit Pelia tuh jauh dari kemerahan, jerawat, beruntusan. Padahal di sini tuh cuacanya panas terik, yang sebenarnya bisa banget bikin kulit Pelia tuh teriak dan keluar tuh jerawat-jerawatnya. Nah kalian lihat kan tadi Pelia pakai serum. Iya, itu kunci dan penyelamat. Ini tuh Pelia pakai serumnya Clever yang Rhodiola Peptide Acne Serum. Ini serum yang ringan dan emang bisa banget untuk kulit berjerawat karena ada kandungan bahan aktif peptide sama rhodiolanya. Yang paling Pelia rasain, serum ini tuh nenangin kulit banget. Dan aku berasa kalau ada jerawat besar yang mau timbul, dia kayak udah gagal timbul. Lagian kalaupun dia timbul, aku bisa banget pakein si Adios Acne Spot Treatmentnya juga dari Clever. Ini tuh gentle tapi super efektif. Pokoknya kalau sekarang kalian ada permasalahan jerawat radang, kemerahan, udah cobain deh. Alright, ini Pelia mau lanjut pakai moisturizer. Jangan lupa kita harus selalu pakai apa teman-teman? Bener sekali, jangan lupa ya pakai sunscreen. Tuh kalian lihat kulit Pelia. Wah, kulitnya udah kayak gini, biasa Pelia cuma gali sama pakai lip tint. Voila. Nah ini nih, karena kulit Pelia nggak banyak merah-merah, jadi bisa banget aku nggak pakai concealer, nggak pakai foundation, cushion. Alright, sekarang Pelia mau ganti baju dan asli ini tuh udah hari terakhir, rasanya capek tapi masih kayak semangat banget. Cuman badan sama kakinya tuh kayak lelah, tapi jiwanya tuh masih semangat 45 banget. Oke, jadi hari ini tuh kita mau ke salah satu kawasan mall mewah megah yang ada di Bangkok. Dan mall pertama yang mau kita datengin adalah Central World. Kalau dilihat dari isinya sih ya mirip-mirip aja sih sama mall di Jakarta. Dan karena kita belum sarapan, jadi kita milih untuk sarapan di sini. Terus selama kurang lebih 6 hari ini kita makan makanan Thailand yang asem manis. Jadi ini kita agak geser dikit ke lidah-lidah barat. Aku pesen prawn spaghetti aglio olio. Terus juga ada chicken roasted, mushroom sauce. Sekarang waktunya untuk kita bilang selamat makan semuanya. Dan ternyata karena kita udah kangen banget nih ya sama makanan-makanan yang asin gurih. Ya, makanan ini lumayan mengobati rasa rindu kita sih. Boleh kalian cobain restoran ini kalau ke Central. Nilai dari aku 8/10. Oke, kelar makan karena mumpung di sini juga ada Castify. Dan aku tuh emang lagi cari kado buat Dandi. Jadi ya udah deh, ini Pelia yakin dia bakal seneng banget kalau dikadoin Castify. Karena di situ ada Castify yang Blackpink Collection. Wah, tapi yang ready tuh cuma yang warna hitam ini. Tapi nggak apa-apa, Pelia yakin Dandi tetap suka. Terus ini aku juga beliin dia charm yang aku ngerasa warnanya cocok nih sama Dandi. Oke, sekarang kita bayar. By the way, harga Castify di sini mirip-mirip juga sih sama yang di website. Udah kan kelar belanja di Central World dengan muka Arya udah sangat kelelahan ini, Pelia ngajakin mereka buat ke Siam Square. Gak terlalu jauh kok, jalan kurang lebih 1 kilometer udah sampai. Di sini tuh vibesnya kayak Myeongdong Korea tapi ini di Thailand. Dan tujuan utama Pelia adalah toko ini.
Ini tuh salah satu toko yang lagi ngehits banget di Bangkok. Jadi dia tuh brand lokal Bangkok yang ngejual berbagai macam barang lucu. Kalian lihat yang dipegang sama Bapak Rapi itu tas. Iya, itu tas. Wah. Terus ajarin Pele gimana caranya menahan jiwa untuk tidak membeli barang-barang lucu. Tadinya Pele nggak mau beli tas ini, tapi kayak ya udah beli aja. Wah. Terus karena aku lagi menggilai topi baret dan ini lucu, jadi aku ambil. Terus aku kaget pas lihat iPad case, ini lucu banget. Ya udah akhirnya Pelia ambil juga. Dan lagi-lagi kenapa Pelia ketemu sama topi baret? Apa ya alasan aku cinta banget sama topi baret? Bingung. Terus aku juga ambil gantungan kunci ini. Kalian lihat kan barang-barang di toko ini tuh selucu apa? Terus aku ke kasir, kalau nggak salah total semua item tadi tuh sekitar 2.600 baht. Kurang lebih itu belanjaan terakhir Pelia di Thailand. Kira-kira abis ini ke negara mana lagi? Bye-bye, love you. Hai. Jadi selama 1 hari ini Pelia bakal makan makanan sesuai dengan namanya Mas Bucin. Nah, kayaknya banyak dari kalian yang belum tahu nama Mas Bucin tuh apa. Jadi namanya Mas Bucin tuh Mario. Ya udah, jadi nanti Pelia bakal makan makanan yang diawali dari huruf M, A, R, I, dan O. Pertama-tama buat sarapan kita mulai dulu dari huruf M sama huruf A. Nah, buat huruf M-nya ini aku mau minum susu Milo. Serius sih, aku suka banget sama susu Milo. Kayaknya susu Milo tuh susu coklat yang paling Pelia suka. Dan selain minum Milo, ini untuk huruf A-nya Pelia milih buat makan anggur. Hari ini sarapannya sehat banget kan? Padahal tadi tuh sebenarnya Pele udah mau pesen ayam geprek. Cuman ya udah, kita sehat aja hidupnya dengan minum susu dan makan buah. Alright, sarapannya kelar. Sampai jumpa nanti di makan siang dengan huruf R dan huruf I. Bentar-bentar, kenapa kayak orang sakit? Tapi beneran sih, ini lagi kecapean dan kurang enak badan. Makanya mukanya pucet, tapi tenang. Ini aku pakai lip tint jagoanku yang warnanya natural banget di bibir Pelia. Tuh kalian lihat, cakep banget kan warnanya? Dan warnanya tuh pekat tapi gampang banget buat di blend dan ngebaur di bibirnya. Terus selain pakai di bibir, ini aku juga mau langsung pakein ke pipi. Menurut Pele ini lip tint multifungsi banget, bisa buat bibir, bisa buat pipi. Jadi kalian yang remaja, ini kayak worth it banget sih buat dibeli. By the way, ini Pele pakai dari Dare yang kiwi tint lip and cheek. Nah, tadi tuh Pele pakai shade-nya yang brown chili. Tapi selain brown chili, ini masih ada 3 shade lainnya yang nggak kalah cantik. By the way, tenang aja, ini tuh ada stainnya. Dan menurut Pele formulanya bagus, nggak bikin kering. Dan yang pasti ini tuh transfer proof, masker proof. Kalau menurut aku kalian harus sih cobain satu. Alright, sekarang waktunya buat makan siang bareng sama Mas Bucin juga. Nah, jadi ini Mas Bucin yang pilih huruf R sama huruf I-nya tuh harus makan apa. Dan kata dia huruf R-nya kita makan ramen aja sayang. Dan karena Pele tuh cinta banget sama ramen, jadi aku kayak oke, ide yang bagus. Ini kita makan di salah satu tempat ramen yang sempat ngehits banget di TikTok. Pele lupa ini nama menunya yang mana. Yang pasti ini tuh ramen hitam. Ya iya, orang warnanya aja hitam. Masa namanya ramen ungu? Enggak Dan lucu. Seperti biasa kalau ramen tuh aku kayak selalu ya ampun, surga mana ini. Menurut aku ramen di sini termasuk enak. Tapi kalau Pele boleh saranin, kalian harus coba menu yang dimakan sama Mas Bucin. Nama menu travel ramen itu enak banget. Nah, buat huruf I-nya ini Mas Bucin yang milih lagi, katanya makan ice cream. Sebenarnya kan harusnya es krim ya, bukan ice cream. Tapi udah nggak apa-apa, ini ice cream matchanya enak banget. Kayaknya banyak sih yang nggak tahu kalau Pele tuh suka matcha, hojicha, pokoknya teh-teh Jepang gitu Pele suka banget. Dan sampai jumpa nanti pas makan malam di huruf terakhir. Nah, huruf terakhirnya itu kan huruf O. Ini kita milih buat makan onigiri. Maaf banget, ini butuh konsentrasi untuk membuka satu buah onigiri. Karena ini udah konsentrasi aja masih berceceran onigirinya. Dan jujur cukup sedih, ini onigirinya kurang enak. By the way, setelah Pele sadari kok ini jadi kayak makan makanan Jepang dalam 1 hari ya. Oke, berikutnya kira-kira nama siapa lagi? Gimana kalau nama Pelia dulu? Coba-coba kalian komen. Jadi segitu aja buat kali ini. Bye-bye, love you. Hai, karena kebetulan bentar lagi tuh udah mau tahun baru, jadi temenin Pelia sama Mami Pelia buat persiapan tahun baru Imlek. Jadi biasanya nih kalau tahun baru Imlek pasti tuh beli baju baru sama mempercantik diri. Kalau dilihat kuku Pelia emang udah perlu dipercantik. Dan hari ini Pelia nggak sendirian karena aku juga ajak mamiku. Kita akan beli baju baru karena itu salah satu tradisi di tahun baru. Jadi nanti pas hari H tahun baru kita udah pakai baju baru juga. Mirip-mirip juga kan sama Lebaran. Kudu wajib pakai baju baru. Yang Pelia bingung ya, kemarin kan Pelia sempet ke Bangkok. Kenapa aku nggak kepikiran buat beli di sana? Ini masuk mall, mami aku langsung meraba berbagai macam baju merah. Terus ini kita masuk ke Zara. Nah, kalau tahun baru Imlek tuh selalu identiknya sama warna merah kan. Jadi di sini aku sama mamiku tuh berusaha banget nyari baju warna merah. Kita lihat ya pasangan anak ibu ini kira-kira akan mendapatkan baju merah atau tidak. Karena jujur di Zara nih kayak susah banget nemuin baju kalaupun merah. Ada, ini pas aku lihat modelnya kok tua banget di Pelia, nggak bisa. Jadi akhirnya ini kita pindah ke Sogo, lihat Mami Pelia ya ampun. Nah, ternyata di sini tuh banyak banget baju merahnya. Tapi lagi-lagi ini modelnya lebih ke model mami aku sih daripada ke aku. Nah, tapi di sini aku sempet nemuin dress warna merah dan ini juga ada dress bunga-bunga warna merah. Pas aku lihat bagus, tapi pas aku tempelin ke badanku nggak bisa. Jadi ya udah deh, akhirnya di sini cuma mami aku yang beli. Udah kita bayar. Selesai dari Sogo, ini aku minta buat mampir ke Guardian karena ya lagi-lagi kalian harus lihat kondisi rambut aku. Makin sehat, makin lembut. Nah, kalian udah tahu kan karena apa? Iya, karena si Makariza Professional ini. Aku pakai mulai dari si cream butt treatmentnya, shampoo-nya, conditionernya. Kenapa Pele beli lagi
lagi karena pertama emang ini bagus. Terus kedua, kan ini kemarin aku bawa ke Bangkok. Ketinggalan dong. Aduh Pelia, ya ampun. Kalian wajib cobain cream butt treatment karena menurut aku bikin lembut banget dan wanginya kayak abis treatment dari salon. Tinggal kalian pakein aja setelah pakai shampoo sama conditioner. Alright, ini Makariza profesionalnya Pelia bayar. Terus selesai dari Guardian ini Pelia salah fokus, ada CNF yang lagi diskon. Kalau suatu saat kalian ketemu aku dan nyium wangi parfum aku, nah ini wanginya. Pelia suka banget parfum Giorgio Armani yang ini. Harganya lagi diskon dari 1,8, jadi ya udah kita beli aja mumpung lagi diskon. Alright, karena ini Pelia udah pusing banget nyari baju merah, akhirnya masuk lagi ke Zara. Dan setelah ngubek-ngubek dress, ujung-ujungnya aku ambil warna putih ini. Penasaran gak nanti tahun baru Imlek Pelia pakai apa? Coba kalian tebak itu atasan, dress, atau apa kira-kira menurut kalian? Karena belum selesai nih ya perjalanan kita, dan karena lapar, jadi aku sama mamiku mampir buat makan dulu. Aku nggak tahu sih kalian pernah ngelewatin restoran ini atau enggak. Tapi setahu aku ini restorannya belum lama buka. Dan buat makanannya, menurut aku rasanya lumayan enak. Tapi nggak sampai yang sewow itu sih. Tapi boleh kok buat kalian cobain. Jenis makanannya lengkap banget nih, dari Indonesia, Barat, Asia, semua lengkap. Nah ini tuh keesokan harinya dan mami aku nggak ikut karena jujur susah banget untuk aku nyari slot kosong untuk memperbaiki kuku buluk ini. Dan sekalian aku mau extension juga. Tapi ternyata aku sedih banget. Jujur ini hasilnya kurang memuaskan. Hasil kukunya agak berantakan. Terus bulu matanya juga kurang lentik dan kurang rapi. Sedih karena harga yang aku bayar lumayan banget. Tapi nggak apa-apa, ambil hikmahnya aja jadi bisa nyoba hal baru. Jadi segitu aja buat video kali ini. Nanti tungguin ya video tahun baru Imleknya. I love you. Jadi hari ini Pelia bakal sehari makan makanan serba Chinese food. Nah apalagi ini udah tahun baru Imlek kan. Lihat outfit Pelia aja hari ini udah merah banget. Gengsi angpau. Nah jadi buat di pagi hari ini aku makannya nggak sendirian. Aku minta Mas Bucin buat temenin. Baik banget padahal dia lagi sibuk bekerja. Lihat dia begitu datang langsung nubruk Pelia. Nah jadi alasan aku minta dia temenin karena Pelia milih buat makan hotpot. Hotpot tuh kan banyak banget ya porsinya. Jadi menurut Pelia alangkah baiknya kalau aku ajak Mas Bucin. Nih atraksi dulu kan. Dagingnya udah kegulung, sekarang kita cemplungin ke kuah. Dan sekarang waktunya untuk bilang selamat makan. Ini kalau udah makanan kuah, Pelia sama Mas Bucin nomor satu sih, karena kita suka banget yang kuah-kuah. Terus di sini kita pesen kuahnya tuh yang Chinese banget. Iya, kuah mala. Dan jujur pedes terus kebas. Tapi enak kok, 8/10. Terus ini gemes banget, dikasih buah sama foto-foto kita juga dong. By the way, tiba-tiba aku mikir, kalian berasa gak sih tahun 2022 tuh cepet banget berlalunya? Bentar, kok kemasan Bear Brand yang ini bagus banget. Ini yang lagi kita minum tuh Bear Brand Golden Can yang limited edition. Terus ini sembari minum aku tuh kayak ngomong ke Mas Bucin, aku berharap di tahun 2023 ini bisa jadi golden moment Pelia. Aku pengen banget bisa hidup sehat. Terus aku bisa ngerasain bahagia yang sesungguhnya. Dan aku tuh berharap banget bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan ternyata gak cuman Pelia yang berharap tahun 2023 ini bisa jadi golden moment. Karena ini Mas Bucin ngikut-ngikut Pelia buat nulis. Dan ternyata banyak resolusi Mas Bucin. Cuman gak apa-apa, semoga resolusi Pelia, resolusi Mas Bucin, bahkan resolusi kalian di tahun ini bisa terkabul. Semoga tahun ini bisa jadi golden moment kita ya. Dan by the way, ini Pelia juga udah siapin Bear Brand Golden Can Limited Edition ya, sebagai Chinese New Year's hampers buat Mas Bucin. Katanya sih dia juga pengen bagi-bagi buat orang kantor. Alright, sekarang waktunya untuk makan siang. Kalian lihat dari tempatnya aja ini udah Chinese banget kan. Jadi ini Pelia mau makan bakmi. Ini tuh bakmi ala Chinese banget. Karena kalian bisa lihat toppingnya bukan ayam, tapi lebih ke udang. Dan ini tuh rasa bakminya udah ada rasa cukanya gitu. Kalau kata orang-orang sih biasanya ini bakmi Singkawang. Pelia sih suka banget, nilainya 9/10. Oke, sekarang perut Pelia kenyang banget, mau meledak rasanya. Tapi ini belum selesai. Nah makan malamnya balik lagi sama Mas Bucin dan kita mau makan dimsum. Kalau ke tempat dimsum gini tuh aku pasti pesen yang namanya hakau. Isinya udang yang dilapisin sama kulit. Dan ini nilainya 1.000.000/10. Terus selain itu, ini aku juga cobain bapau telur asinnya. Gemes pecah-pecah gitu. Ini juga rasanya nggak kalah enak, 9/10. Kalau misalnya versi kalian paling suka makan Chinese food apa? Dan kira-kira menurut kalian berikutnya kita makan sehari serba apa ya? Love you. Oke, ayo temenin Pelia sama Mas Bucin buat cariin kado ulang tahunnya Ari. Asli weh. Nah karena bentar lagi tuh udah mau ulang tahunnya Ari, dan buat aku sama Mas Bucin, Ari tuh udah kita anggap kayak adik sendiri. Jadi hari ini kita pengen cariin dia kado ulang tahun. Seperti biasa Pelia udah siap, tapi kalian lihat deh, kira-kira apa nih yang kurang dari mukanya Pelia? Loh kok malah jadi cadel? Padahal aku ingin bersuara seperti suara Wula. Tadi kalian udah nebak kan kurang apa? Please semoga saja sudah. Iya masih pucet banget. Dan ini nih, ini tuh salah satu produk terbaik karena ini tuh lip produk yang tahan lama banget. Tuh dari warnanya aja cakep banget kan. Ingat sebelum pakai harus di shake dulu. Dan kalian lihat pas diaplikasiin, wah cakep banget kan warnanya.
karena bibir dasarnya ketutup tapi tetap kelihatan natural. Produk ini viral banget, pasti kalian tahu kan? Iya, ini tuh Maybelline Superstay Vinyl Ink. Tadi kan aku pakai shade yang 63, lanjut aku pengen ombre pakai shade yang 61. Ini cakep banget buat di ombre. Dan kalian harus tahu, ini tuh 2 di antara 8 shade terbaru dari Maybelline Superstay Vinyl Ink. Sebelumnya kan udah ada 8 shade, sekarang nambah lagi 8 shade. Jadi sekarang totalnya ada 16 shades. Yang Pelia sebel, semua warnanya cakep-cakep. Jadi kayak gimana ini? Dan kalau kalian perhatiin, ini tuh unik banget karena dia glossy finish. Dan yang lebih uniknya lagi, dia glossy tapi tetap transfer proof. Wah, oke, kalau Pelia kayak gini kan udah kelihatan siap untuk pergi. Sekarang mari kita pergi untuk beli kadonya Ari. Dan tada! Nah, ini tuh aku udah di Glodok Pancoran. Pelia tuh pergi 1 hari sebelum hari Imlek. Dan kira-kira kalau kalian udah nonton sampai sini, ketebak gak Pelia sama Mas Bucin mau ngadoin apa? Iya, kita tuh kepikiran buat ngadoin Ari gelang. Dan supaya gelangnya awet, bisa dipakai terus. Jadi kita kepikiran buat beli gelang emas aja. Ditambah lagi siapa tahu kan suatu saat mungkin Ari butuh gitu. Oh, enggak sih. Enggak, jangan dijual, Ri, jangan. Pokoknya ini tuh kita ketemu 2 pilihan yang emang kita sengaja nyarinya emas putih aja kan. Terus ini aku cobain dulu di tanganku karena aku nggak tahu sih sebenarnya Ari ini cocok yang mana, ukurannya yang mana. Kalau sampai sini menurut kalian Ari lebih cocok yang mana? Setelah Pelia coba ke tangan Pelia, ini kita cobain juga ke tangannya Mas Bucin kan. Dan kita ngerasa yang ini tuh lebih cocok sih buat Ari karena kelihatan lebih muda, lebih fashionable. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Semoga aja pilihan kalian sama pilihan Pelia dan Mas Bucin tuh sama ya. Terus udah, ini kita bayar kado buat Ari beres. Belum sampai sana, selesai beli kado buat Ari nih, kita lagi di Glodok dan di sini tuh terkenal banget nih sama donat ini. Jadi udah Mas Bucin bilang kayak, sayang ayo kita cobain donat ini, donatnya viral. Jadi udah ini kita coba donat kentang, harganya Rp10.000. Terus karena Pelia nih wanita pecinta bakso, jadi Pelia juga minta ke Mas Bucin buat makan bakso. Terus ini sembari nunggu bakso, ayo kita cobain donatnya. Jujur ini donatnya enak, luarnya crispy tapi dalamnya lembut banget. Tapi gulanya kok manis banget ya? Ya namanya juga gula, Pelia. By the way, kalian perhatiin bibir Pelia, wah itu nggak ada warna yang nyentuh ke donatnya. Bahkan warna bibirnya tuh masih kayak ada banget, masih kelihatan. Bentar, kasih nilai dulu buat donatnya. Donatnya mau Pelia kasih nilai 8,5/10. Oke, lanjut, sekarang kita makan bakso. Kalau makan bakso jangan pernah melewatkan pakai sambal yang banyak. Jujur sih buat baksonya enak, apalagi bakso uratnya. Kuahnya juga gurih, tapi ini bukan tipe bakso yang aku banget sih. Nilai buat baksonya 8/10 deh. Sekarang aku udah di tahap yang super kenyang. By the way, ini Mas Bucin juga ikutan makan bakso. Wah, makasih banyak buat kalian yang udah nemenin Pelia sama Mas Bucin beli kado buat Ari. Bye-bye, love you. Pelia mau cobain nasi padang yang terus muncul di FYP. Bahkan aku harus nunggu 30 menit buat makan. Jadi ini tuh padang Payakumbuh. Dan ini tuh padangnya Bang Arif Muhammad. Kalau kalian tahu bakso Aci Akang, nah itu dia juga yang punya. Oke, jadi ini tuh Pelia ngantri sekitar 15 antrian. Tapi itu cepet banget, kayak 30 menit udah bisa masuk. Dan pas Pelia masuk, yang kerja rame, yang makannya juga rame. Katanya di sini tuh hampir semuanya tuh enak-enak. Dan kalau dilihat sekilas, ini salah satu rumah makan Padang yang menunya lengkap banget. Ayam, cumi, udang, dendeng. Dan itu macem-macem. Ada dendeng cabai hijau, cabai merah. Gulainya ada gulai cincang, gulai kikil, gulai otak. Banyak banget. Oke, ini tuh begitu duduk langsung disajiin semuanya. Oke, karena rendang tuh makanan wajib, jadi kita harus coba dulu nih dari rendangnya. Dan ternyata ini salah satu bumbu rendang yang Pelia suka. Terus banget. Dagingnya masih terhitung lembut. Nilai buat rendangnya 8/10. Terus yang ini Pelia suka banget, namanya gulai cincang. Ini pas dituangin ke nasi putih, wah, diaduk-aduk, dicampur-campur. Bumbunya tuh medok Padang, pedes, gurih. Wah, cincangnya juga lembut. Ini nilainya 10/10. Belum kelar karena ini ada lagi gulai kikil. Kalian tahu kan sebenarnya Pelia nggak demen-demen banget sama kikil. Tapi kikil di sini wah sangat amat super duper wow. Enak banget. Kikilnya nggak bau, lembut, kenyal. Lagi-lagi bumbunya medok. Kalau kalian makan di sini harus wajib cobain kikil. Minggir Pelia mau lebay karena nilai kikilnya 1.000.000/10. Di sini aku nambah nasi lagi. Siramin pakai kuah lagi dan makan pakai kerupuknya ini. Ini kerupuknya juga enak banget, asin sampai ke dalam-dalam. 10/10. Dan ini katanya juga menu favorit, dendeng cabai hijau. Aku kaget sih, ini dendengnya lembut banget karena lihat pas aku gigit itu dagingnya kayak terpisah secara perlahan. Dan cabai hijaunya gurih asin yang ada bawang-bawangnya gitu. Enak, Pelia suka. 9/10. Wah, sejauh ini semua makanannya tinggi-tinggi kan nilainya. Ini juga ada ayam goreng. Ini bukan ayam negeri, bukan ayam kampus. Bukan. Intinya aku yakin ini ayam pejantan. Dagingnya lembut tapi rempahnya bukan yang kayak meresap ke dalam gitu ya. Kayaknya emang dibikin untuk ngebalance nasi padang. Nilainya 8/10. Dan terakhir ini ada telur barendong. Bener gak sih namanya? Apa telur barendo? Ya kayak telur barendo, bukan barendong. Ini pinggirannya crispy, tengahnya ya masih sama sih kayak telur dadar. Rasanya enak tapi nggak yang istimewa banget.
banget. Ini aku yakin sih digoreng ke minyak yang super panas dan banyak, jadi lumayan berasa banget berminyak. Wow, bukan terlalu selera Pelia, nilainya 7/10 deh. Serius, ini tuh udah kenyang banget kayak mau meledak. Kayaknya ini pertama kalinya deh Pelia makan nasi padang dengan lauk sebanyak itu. Jangan lupa tutup dengan es teh. Wah, by the way ini es tehnya pekat banget enak. Dan kalian harus tahu ini Pelia makan berempat sama mamiku, kokoku, Mas Bucin juga. Kita makan barbar banget, nambah terus. Dan segini total makan kita. Menurut aku dengan rasa yang enak, tempat yang oke, ini worth it banget sih. Gimana? Kalian mau cobain gak padang viral ini? Bye bye, love you. Jadi ini dia apa aja yang Pelia makan pas tahun baru Imlek kemarin. Coba kalian yang nilai ya, banyak atau enggak sih Pelia makan. Nah ini kan pagi-pagi Pelia udah siap banget ya mencari sebongkah angpau. Dan karena emang sekarang Pelia tuh lagi tinggalnya sendirian, jadi ini aku balik dulu ke rumah mamiku. Karena pasti mami Pelia masak banyak banget. Tapi ternyata pas Pelia sampai dia masih masak-masak. Tuh dia kalau masak heboh kan, porsinya banyak banget. Padahal yang makan udah segitu-segitu aja orang. Dan karena kata mamiku masih 15-20 menit lagi, jadi ya udah mari kita ngemil dulu. Ini ada kacang. Ini kacang telur Garuda. Kalau misalnya setiap Imlek di keluargaku tuh pasti selalu disediain kacang. Malah pas banget Pelia lagi lapar. Menurutku ini pas banget sih jadi snack penunda lapar di jam nanggung. Nah aku sama keluargaku tuh demen karena dia tuh rasanya enak, renyah, berisi. Jadi emang cocok banget buat nahan lapar di jam nanggung. Kacang. Telur. Ini buat kacang telur Garudanya 9/10 dari Pelia. Dan akhirnya setelah menunggu hampir setengah jam, perut ini akan diisi dengan makanan yang super berat. Pertama ini ada nama makanan yang namanya babi hong. Makanan ini tuh selalu ada setiap Imlek. Ya sama kayak opor ayam yang akan selalu ada di setiap hari lebaran. Nah ini juga makanan yang selalu ada setiap hari Imlek. Rasanya manis, gurih, dagingnya lembut, berlemak. Karena ini masakan mami nilainya 10/10 deh. Tapi beneran enak. Nah kalau ini nih namanya rujak pengantin. Ini mamiku sih yang namain. Nah kalau yang ini mami aku bikin karena menurut dia, nah sama menurut Pelia juga, rasanya tuh enak. Wortel, selada, terus dikasih bumbu kacang, diaduk, apalagi dimakan pakai kerupuk. Wah, karena aku juga suka banget sayur-sayuran kayak gini, jadi nilainya 10/10. Penasaran gak sih jadinya sama makanan mami Pelia? Nah lanjut ini pas kumpul keluarga di rumah saudara papiku, Pelia milih buat makan buah. Karena nggak tahu kenapa kalau makan buah pas hari Imlek tuh enak banget. Terus di sini aku kayak nggak bisa terlalu berekspresi karena malu. Kalian bisa lihat kan dari tatapanku. Nah ini Pelia mode super kalem. Buah apelnya enak 9/10. Terus ini kuenya aku cuman makan lapis legit. Kenapa cuman lapis legit? Karena sebenarnya kalau makanan kue manis gini tuh aku kurang tertarik. Tapi ini lapis legitnya termasuk enak sih, nilainya 8/10. Nah seperti biasa kan foto kyonghi dulu. Terus selesai foto-foto, ini koko aku ngajakin buat makan di salah satu restoran yang aku juga baru tahu sih dari restoran ini. Jadi dia tuh kayak jual sup-sup ikan gitu loh. Nah pertama ini tuh ada selada saus Hong. Ini sayur yang sering dimakan sama Bunda Korla. Aku suka banget sama sayur ini tapi dimasaknya terlalu berminyak. Wah sedangkan Pelia nggak terlalu suka kalau berminyak. Jadi nilai dari aku 7,5/10 deh. Terus ini kita pesen ikan kerapu tim kucai. Nah ini nih ya bumbunya enak banget. Ada wangi mala, terus pedes-pedes dikit gitu. Wah. Cuman yang aku bingung kenapa kerapunya amis ya. Padahal biasanya kerapu tuh hampir nggak pernah amis gak sih? Tapi ini masih enak kok, nilainya 8/10. Dan udah kurang lebih segitu yang Pelia makan di tahun baru. Terus selesai makan kita nonton barongsai yang super ramai. Ini tuh kemarin nontonnya di Pondok Indah Mall 3. Dan aku gak nyangka sih kalau bakal seramai ini. Kalian pas tahun baru Imlek nonton barongsai juga gak? Katanya barongsai itu bisa membawa keberuntungan. Dan terima kasih udah nonton. Bye bye, love you.